bu masa oliani. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah UMKM Nasi Pecel Khas Kediri. UMKM Nasi Pecel Khas Kediri Sambal Tumpeng ini merupakan usaha kecil yang bergerak di bidang makanan. Akan tetapi tidak hanya makanan saja, UMKM ini juga menambah sedikit menu minuman sebagai tambahan. Usaha nasi pecel ini sudah berdiri sejak 5 tahun yang lalu. Tempatnya pada tahun 2015 dan usaha ini berlokasi di Jalan Raya Teras. Pemilik dari usaha ini adalah Ibu Irma Aniskurila. Beliau lahir di kota Kediri pada tanggal 5 Maret 1983. Sebelum beliau mendirikan usaha ini, Ibu Irma sempat bekerja di pabrik konveksi. Latar belakang Ibu Irma mendirikan usaha ini adalah untuk memenuhi ekonomi keluarganya. Untuk jam buka usaha ini yaitu jam 6 pagi hingga pukul jam 11 siang. Jadi memungkinkan untuk bekerja kantoran yang mungkin belum sempat sarapan untuk membeli nasi pecel di warung milik Bu Irma tersebut. Modal utama yang dibutuhkan oleh Bu Irma ketika mendirikan usahanya sekitar 500 juta dan modal tersebut digunakan untuk membeli keperluan seperti tempat penggorengan, spatula dan juga beberapa keperluan lainnya. Sedangkan kedai atau warung yang dijadikan sebagai tempat usaha Bu Irma hanya kontrakan dan untuk pendapatannya per bulan sekitar 4 juta rupiah. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil dari UMKM ini. Untuk nama usahanya sendiri yaitu Nasi Pecel Khas Kediri Sambal Tumpeng. Untuk bidang usahanya yaitu makanan seperti nama usahanya sendiri. Terus juga untuk alamat usahanya ada di Jalan Raya Teras. Untuk nomor teleponnya 0822 5151 6059. Untuk jam bukanya sendiri kan karena nasi pecel jadi bukanya di pagi hari dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil owner. Untuk profil ownernya sendiri bernama Irma Aniskurila. Nah, untuk rekan Irma Aniskurila ini bertempat sekarang ada di Mojokerto, tetapi dia lahir di Kediri pada tahun 83, berarti untuk sekarang dia berumur 37 tahun. Nah, untuk nomor teleponnya sendiri jika ingin memesan nasi pecel ini ada di 0822 5151 6059. Terima kasih atas kesempatannya. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sini saya akan membacakan menu yang dijual, yaitu yang pertama ada nasi pecel. Nasi pecel ini ada beberapa varian nih. Contohnya ada nasi pecel biasa dimana dengan lauk, tahu Bali, tempe, dan peye itu dibanderol dengan harga Rp6.000. Kemudian untuk nasi pecel ayam dibanderol dengan harga Rp9.000. Dan nasi pecel rendang dibanderol dengan harga Rp9.000. Dan untuk nasi pecel telur dibanderol dengan harga Rp8.000. Kemudian mereka juga menjual nasi rames, yaitu ada nasi rames biasa dengan lauk, tahu, tempe, ayam suwir dibanderol dengan harga Rp9.000, dan ada nasi rames ayam dengan harga Rp12.000, dan ada nasi rames rendang dengan harga Rp12.000,
dan nasi rames telur dengan harga Rp10.000. Kemudian juga ada nasi sayur. Ada 3 sayur yang dijual, yaitu sayur lodeh dengan harga Rp10.000, sayur sop Rp10.000, dan sayur bening juga seharga Rp10.000. Kemudian ada juga minuman yang disajikan, yaitu ada teh hangat dengan harga Rp3.000, jeruk hangat Rp4.000, susu hangat Rp4.000, es teh manis Rp5.000, jeruk manis Rp5.000, dan ada juga es nutrisari dengan harga Rp4.000. Kemudian dari menu favorit yang ada di kedai ini yaitu nasi pecel sambal tumpang, dimana yang membedakan dengan pecel pada umumnya yaitu sambal tumpang itu tersendiri terbuat dari campuran tempe yang dihaluskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang kita beralih ke segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi geografis. Jadi segmentasi geografis dari UMKM ini adalah masyarakat sekitar yang bertempat tinggal di Jalan Raya Teras, Mojokerto. Kemudian para pekerja. Karena kan usaha Ibu Irma ini kan buka pada pukul 6 pagi. Jadi para pekerja yang belum sempat sarapan di rumahnya bisa membeli di warung nasi pecel Bu Irma tadi. Kemudian lokasi dari UMKM ini itu berdekatan dengan perumahan yang berada di Jalan Teras. Kemudian selanjutnya segmentasi demografis. Segmentasi demografis dari UMKM ini adalah itu baik laki-laki maupun wanita yang berperekonomian menengah ke bawah, serta masyarakat yang berusia dari 12 tahun hingga 60 tahun. Mereka itu masih bisa merasakan nikmatnya nasi pecel khas Kediri sambal tumpang ini. Hal tersebut itu dibuktikan dengan banyaknya kalangan masyarakat, itu mulai dari remaja hingga dewasa yang suka dengan cita rasa nasi pecel khas Kediri sambal tumpang ini. Selanjutnya target pasar. Jadi target pasar dari UMKM ini adalah kalangan masyarakat sekitar yang berada di daerah Jalan Raya Teras, Mojokerto, yang mana mereka itu menyukai makanan-makanan lokal atau makanan daerah, terutama pecel khas Kediri. Kemudian lokasi dari usaha ini juga kan cukup strategis ya, yaitu berlokasi di Jalan Raya Teras dan dekat dengan perumahan, sehingga dapat memudahkan masyarakat yang ingin membeli nasi pecel khas Kediri sambal tumpang ini. Selain itu target seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mereka itu juga menargetkan para pekerja. Jadi para pekerja itu sebelum mereka berangkat untuk bekerja karena si istri atau ibunya itu belum memasak di rumahnya, mereka itu bisa membeli pecel ataupun menu lainnya di tempat Bu Irma tadi. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fitri Sindayani dengan 3 NIM terakhir 432. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa pesaing. Setiap usaha pasti kan memiliki banyak pesaing atau kompetitor. Begitu juga dengan usaha nasi pecel khas Kediri sambal tumpang ini. Sekitar 300 meter dari lokasi ada juga usaha yang menjual produk yang sama. Namun bedanya jika Ibu Irma ini menjualnya di kedai atau warung, sedangkan pesaingnya itu hanya menjualnya di mobil. Untuk kondisi persaingan di pasar tidak terlalu ketat karena usaha nasi pecel khas Kediri sambal tumpang milik Ibu Irma ini menawarkan berbagai macam nasi, tidak hanya stuck di nasi pecel, tetapi juga ada beberapa menu lainnya seperti remes, lodeh, sayur sop, dan lain sebagainya. Selain itu, produk unggulan Bu Irma ini ada pada sambal tumpangnya yang memang memiliki cita rasa yang khas dan tidak ada duanya. Selain unggul di menu yang ditawarkan, Ibu Irma ini juga unggul di segi harga karena dari satu bungkus nasi pecel Bu Irma hanya dibanderol dengan harga mulai dari 6.000 hingga 10.000 saja. Sedangkan harga di pesaingnya itu lebih mahal. Tak hanya itu, usaha dari nasi pecel khas Kediri sambal tumpang milik Ibu Irma ini juga unggul dari segi tempat, di mana Ibu Irma ini menjualnya di kedai atau warung, sedangkan pesaingnya hanya berjualan di mobil. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan analisa marketing dan produk. Yang pertama ada packaging. Nah, dari segi packaging, usaha Bu Irma masih menggunakan kertas minyak sebagai pembungkusnya. Nah, nasi dan lauk pauk dibungkus bersamaan dalam satu kertas minyak, sedangkan pecel dan sayurnya dibungkus dalam plastik. Nah, yang kedua ada strategi harga. Untuk penetapan harganya tergantung pada bahan-bahan dari setiap menunya dan perhitungan perkiraan laba yang diinginkan oleh Bu Irma. Nah, jadi untuk harganya sendiri sangat ekonomis bagi masyarakat, terbukti dengan beragamnya pelanggan yang datang setiap harinya di kedai atau warung Bu Irma, mulai dari anak sekolah, pekerja, masyarakat, banyak yang menyukai cita rasa dari berbagai menu yang disediakan oleh Bu Irma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa marketing mengenai strategi promosi dan customer relationship. Untuk strategi promosi dari usaha Bu Irma ini hanya terbatas lewat promosi mood to mood. Jadi, beliau tidak menggunakan media sosial karena keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Kemudian, customer relationship terjalin salah satunya dari segi pelayanan yang baik yang dapat ditawarkan oleh Bu Irma. Untuk setiap pelanggan yang datang, owner atau pelayan harus segera menanyai pelanggan mereka mau memesan apa, supaya pelanggan yang datang nantinya tidak menunggu terlalu lama. Dan juga pada usaha Bu Irma ini, pelayanan dalam menyelesaikan menu yang diminta untuk setiap pelanggan terbilang cukup cepat, karena bahan-bahan sudah disediakan sebelumnya. Jadi Bu Irma hanya tinggal menggoreng atau memasak lauk pauknya saja. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan masukan atau ide dan saran dari kelompok kami untuk UMKM Bu Irma. Jadi yang pertama adalah piring rotan dan daun pisang sebagai tempat penyajian. Untuk sebelumnya di UMKM Bu Irma ini tempat penyajiannya hanya menggunakan piring keramik biasa. Dan kelompok kami menyarankan untuk beralih ke piring rotan yang beralaskan daun pisang. Hal ini kami sarankan karena untuk mempermudah Ibu Irma dalam melakukan pekerjaannya, yang semula harus mencuci piring untuk membersihkan sisa makanan pelanggan, dan jika kita menggunakan piring rotan yang beralaskan daun pisang, Bu Irma hanya perlu membuang daun pisangnya saja, dan untuk piring rotannya mungkin hanya perlu dilap dengan tisu kering ataupun lap kain. Dan hal ini juga dapat membantu penghematan penggunaan air bersih di warung atau kedai Bu Irma itu sendiri. Lalu saran yang selanjutnya adalah pembuatan tagline yang menarik. Pembuatan tagline ini juga menarik perhatian dan minat pelanggan. Jika tagline suatu usaha menarik dan kreatif, maka pelanggan akan penasaran dengan produk yang kita jual. Nah, untuk saran tagline yang kita berikan pada UMKM Bu Irma ini adalah sedap sambalnya, ajib rasanya. Kami mengusulkan tagline ini karena usaha nasi pecel Bu Irma ini memiliki cita rasa khas yang berbeda dengan adanya sambal tumpang. Jadi, nasi pecel yang ditawarkan atau dijual Ibu Irma di warung atau kedainya itu berbeda dengan kebanyakan nasi pecel yang lainnya. Oleh karena itu, kami memberikan tagline ini karena kami rasa tagline ini cocok dengan produk yang ditawarkan oleh Ibu Irma tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah pembuatan banner atau spanduk. Pembuatan banner atau spanduk ini juga sangat membantu untuk berkembangnya usaha dari Ibu Irma. Nah, seperti yang teman-teman dapat lihat di PPT atau di video yang kami tampilkan, sudah terdapat desain banner yang telah kita buat. Jadi, dalam banner tersebut terdapat nama usaha, yaitu nasi pecel khas Kediri sambal tumpang. Dan yang kedua ada tagline yang kami masukkan ke dalam banner, yaitu sedap sambalnya, ajib rasanya, dan juga ada kontak person yang kami cantumkan juga. Lalu yang ketiga ada label halal, dan yang terakhir kami memberikan kata-kata berupa sekali mampir langsung jatuh cinta. Hal ini kami maksudkan untuk menarik perhatian dari pelanggan yang mungkin kebetulan lewat di depan warung atau kedai dari Ibu Irma tersebut. Masukannya selanjutnya yaitu menerapkan sistem delivery order. Di era sekarang ini, hampir semua bidang pekerjaan manusia dibantu dengan teknologi. Berkembang pesatnya teknologi ini juga dapat membantu dalam bidang marketing. Contohnya seperti adanya aplikasi Gojek ataupun Grab yang dapat memudahkan customer untuk melakukan proses pembelian.
Customer hanya tinggal klik, maka pesanan akan segera diantar. Nah, kami menyarankan untuk usaha nasi pecel khas Kediri sambal tumpang milik Bu Irma ini untuk menerapkan sistem delivery order tersebut. Bisa bekerja sama dengan Grab ataupun Gojek. Hal ini kami sarankan supaya usaha dari Bu Irma ini semakin meraih lebih banyak lagi customer. Selanjutnya yaitu promosi melalui WA dan Facebook. Untuk media promosi, kami menyarankan untuk memanfaatkan WA dan Facebook. Untuk aplikasi WA, bisa dipromosikan melalui story. Contohnya seperti kita mengupload story foto menu yang ditawarkan pada usaha tersebut, serta bisa diberikan caption yang menarik perhatian pelanggan. Untuk aplikasi Facebook, bisa membuat akun Facebook khusus untuk usaha nasi pecel khas Kediri sambal tumpang milik Bu Irma ini. Konten-konten yang diupload juga seputar menu dan foto-foto makanan yang ditawarkan pada usaha Bu Irma. Selain itu, bisa juga join grup-grup kuliner di Facebook, misalnya kuliner Mojokerto. Nanti bisa di-up foto-foto nasi pecelnya dan keterangan harga serta alamatnya, agar masyarakat Mojokerto mengetahui bahwa ada kedai atau warung yang menjual nasi pecel khas Kediri yang murah dan enak. Selanjutnya yaitu mencetak menu printout supaya memudahkan pelanggan dalam memilih menu makanan atau minuman. Menu ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari suatu usaha. Dengan adanya menu, pelanggan dapat lebih mudah untuk memesan makanan yang mereka inginkan. Dan ini merupakan contoh menu yang kami desain. Dalam menu tersebut tertera nama makanan, harga, dan juga kami memberikan beberapa foto nasi pecel serta menu makanan lainnya. Pembuatan menu ini juga salah satu faktor pendukung customer relationship yang dapat terjalin.